awaban mengejutkan dari Alkitab. Bagaimana jika saya berkata bahwa tepat sekarang pada saat ini juga Anda tidak sendirian? Bagaimana jika di luar apa yang dapat dilihat, mata Anda ada orang-orang terkasih, mereka yang telah Anda kehilangan mereka, yang membentuk hidup Anda mereka, yang masih Anda tangisi, sedang memandang bersorak, bahkan membisikkan semangat dari sebuah alam yang lebih nyata daripada apapun yang pernah Anda sentuh di bumi. Mari jujur. Pertanyaan ini menghantui kita semua. Bisakah orang-orang di surga melihat kita di bumi? Apakah nenek masih tersenyum melihat kelulusan Anda dari balkon-balkon surga? Apakah ayah Anda yang pergi terlalu cepat sedang menyaksikan saat Anda meneruskan warisannya? Apakah anak Anda yang diambil terlalu dini masih tahu betapa Anda mencintainya? Jika Anda sedang mendengarkan ini, saya berani bertaruh hati Anda nyeri oleh kerinduan. Mungkin Anda pernah berdiri di sebuah ruangan yang sunyi dan berbicara kepada seseorang yang sudah tidak ada. Mungkin Anda masih menyiapkan satu piring untuk mereka di meja saat hari raya, atau mendengar suara mereka dalam mimpi. Anda bertanya-tanya, apakah itu hanya ingatan? Atau mungkinkah hanya mungkin bahwa mereka yang telah mendahului kita tidak sejauh yang kita kira? Ini bukan sekadar pertanyaan untuk teolog atau cendekiawan. Ini pertanyaan untuk ibu yang patah hati, untuk anak yang memeluk kehampaan, untuk sahabat yang ditinggalkan. Ini pertanyaan untuk siapapun yang pernah menguburkan seseorang yang ia cintai. Lalu berjalan keluar dari pemakaman, merasakan perihnya rindu. Akan satu momen lagi, satu kata lagi, satu tatapan lagi. Kita menanyakan pertanyaan ini karena cinta tidak mati bersama tubuh. Karena ada sesuatu di dalam diri kita yang berbisik bahwa hubungan tidak selesai hanya karena seseorang tidak lagi ada di sini. Karena pengharapan-pengharapan yang diberikan oleh Allah sendiri memberitahu kita bahwa surga itu nyata dan bahwa kisah tidak berakhir di liang kubur. Jadi hari ini kita akan menyelam bukan hanya ke dalam apa yang kita harapkan, tetapi ke dalam apa yang benar-benar dikatakan firman Allah. Kita akan menjelajahi kisah, kesaksian-kesaksian, dan kerinduan hati kita sendiri. Kita akan melihat kitab suci bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dan mengejar kebenaran, bukan sekadar demi rasa ingin tahu, tetapi demi penghiburan dan kekuatan yang sangat kita butuhkan untuk terus hidup. Jika Anda pernah menangis menatap sebuah foto atau berbisik, "Bisakah kamu melihatku? Kamu tahu, aku masih mencintaimu, maka ini untuk Anda." Jadi dekatlah, sisihkan gangguan beberapa saat. Saya berjanji, kita akan menempuh sebuah perjalanan pengharapan, penghiburan, dan iman yang jujur. Bersama-sama mari kita temukan jawaban atas pertanyaan yang menyentuh setiap satu dari kita. Bisakah orang-orang di surga melihat kita di bumi? Apakah Anda siap? Mari kita mulai. Bagian satu kerinduan manusia untuk terlihat bahkan melampaui kematian. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mentah dan nyata. Rasa nyeri di dalam diri kita yang menolak, melepaskan. Rasa nyeri untuk dilihat, untuk dikenal, untuk tidak dilupakan. Kerinduan ini bukan lemah atau sentimental. Ini salah satu bagian terdalam dari menjadi manusia. Kita diciptakan untuk terhubung oleh Allah untuk Allah dan untuk satu sama lain. Pikirkanlah, bukankah benar bahwa setelah pemakaman, setelah bunga-bunga layu, dan dunia melanjutkan hidupnya, jiwa Anda tetap nyeri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya jawaban mudah. Anda bertanya di mana mereka berada. Anda bertanya apakah mereka mengingat Anda. Anda bertanya di atas segalanya, apakah mereka masih bisa melihat Anda. Mengapa kita bahkan menanyakannya? Karena cinta mengukir ruang di hati kita yang tidak bisa diisi oleh siapapun yang lain. Ketika seseorang yang Anda cintai melangkah dari dunia ini ke dunia berikutnya, ketidakhadiran mereka menjadi kehadiran yang konstan dalam hidup Anda. Ulang tahun, hari raya, hari biasa Anda merasakannya. Anda ingin percaya bahwa entah bagaimana mereka masih dekat, masih mengawasi, masih peduli.
Saya akan jujur dengan Anda. Kerinduan ini tidak membuat Anda lemah. Kerinduan ini membuat Anda manusia. Itulah sebabnya orang menyimpan pesan suara lama dan surat-surat yang sudah lusuh. Itulah sebabnya kita berbicara kepada foto-foto. Mengapa kita mengunjungi makam dan menelusuri nama-nama yang terukir di batu dengan tangan yang gemetar? Dunia mungkin berkata, lanjutkan hidup. Tetapi jiwa Anda berseru, ingat aku, jangan biarkan aku lenyap. Mungkin Anda pernah berada di sana. Mungkin Anda berada di sana sekarang. Mungkin Anda adalah ayah yang menatap foto pernikahan putrinya, berharap istrinya bisa melihat momen ini. Mungkin Anda adalah ibu yang masih menyiapkan satu tempat tambahan di meja makan karena Anda tidak sanggup menanggung ruang yang kosong. Mungkin Anda adalah sahabat yang menggulir pesan-pesan lama, berharap ada tanda sebuah mimpi apapun yang memberitahu Anda. Aku masih di sini. Aku tidak melupakanmu. Ini bukan hanya duka. Ini cinta yang menolak mati. Dan tahu, tidak Allah mengerti kerinduan itu. Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambarnya. Dan itu berarti kita membawa sepotong cinta kekalnya di dalam diri kita. Allah sendiri adalah Allah yang melihat, yang mengenal, yang mengingat. Alkitab dipenuhi orang-orang yang berseru, Tuhan, apakah Engkau melihat aku? Apakah Engkau mengingat aku? Dan setiap kali Allah menjawab, ya, aku melihatmu, aku mengenalmu, kamu tidak dilupakan. Jadi mengapa kita tidak menanyakan, apakah orang-orang yang kita cintai juga melihat kita? Kita menginginkan berkat mereka. Kita mendambakan dorongan mereka. Kita merindukan kesaksian mereka atas momen-momen yang menentukan hidup kita. Kita berharap mereka melihat kemenangan kita, pergumulan kita, pertumbuhan kita. Kita ingin mereka tahu aku berhasil. Aku bertahan. Aku masih berusaha menghormatimu. Kerinduan ini tidak bodoh. Ini kudus. Ini menunjuk kita kepada sebuah kisah yang lebih besar. Sebuah kisah yang tidak berakhir di liang kubur. Sebagian orang akan mengatakan itu hanya angan-angan, tetapi jauh di dalam, bukankah Anda merasakannya? Ada lebih, harus ada. Karena cinta seperti ini, cinta yang nyeri cinta, yang mengingat tidak pernah dimaksudkan untuk berakhir. Sebelum kita pergi ke Alkitab, sebelum kita bergumul dengan teologi, mari jujur tentang mengapa ini penting. Kita bertanya karena kita perlu tahu, apakah aku masih terlihat? Apakah aku masih dikenal? Apakah cintaku masih menjangkau mereka entah bagaimana melintasi kekekalan? Jika Anda pernah merasakan kerinduan itu, Anda tidak sendirian. Anda manusia. Dan mungkin, hanya mungkin ada jawaban yang melampaui imajinasi kita. Mari kita lanjutkan. Mari kita temukan bersama. Bagian 2. Apa yang Alkitab katakan tentang surga? Mari kita jujur sebentar. Ada begitu banyak pembicaraan tentang surga di luar sana. Film cerita lukisan bahkan obrolan santai mencoba melukiskan gambarnya. Tetapi jika kita ingin berdiri di atas tanah yang kokoh, kita harus mulai dari hal yang paling penting. Apa yang Allah sungguh-sungguh katakan tentang surga? Bukan opini, bukan angan-angan, melainkan kebenaran. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui sejak awal. Surga bukan dongeng. Surga bukan harapan samar bagi orang-orang lemah yang tidak sanggup menghadapi hidup. Surga sama nyatanya dengan tanah di bawah kaki Anda. Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Ketika sahabat-sahabatnya hancur dan takut, Yesus tidak memberi mereka sekadar filsafat. Ia memberi sebuah janji. Ingat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Biarkan itu meresap ke dalam hati Anda. Surga bukan hanya konsep. Surga adalah tempat, rumah Allah. Yesus bukan sedang menyusun puisi. Ia sedang memberi jaminan. Lalu, seperti apa surga itu? Alkitab memberi kita kilasan, bukan peta lengkap, tetapi cuplikan.
cuplikan yang begitu indah dan kuat sampai mengguncang kita. Dalam Wahyu Yohanes menggambarkan sebuah kota di mana Allah sendiri menghapus setiap air mata. Di sana tidak ada lagi maut, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi tangisan. Sebuah kota yang berkilau oleh terang dipenuhi nyanyian sukacita, di mana hadirat Allah menjadi suasana itu sendiri. Tetapi itu belum semuanya. Alkitab juga memberitahu kita apa yang sedang dilakukan orang-orang di surga. Dan itu bukan duduk di awan dengan bosan sambil memetik harpa. Tidak. Surga itu hidup. Surga itu penyembahan. Surga itu sukacita. Surga itu pulang. Dengarkan ini. Paulus dalam 2 Korintus 5 berkata bahwa meninggalkan tubuh berarti diam bersama Tuhan. Dalam Filipi 1, Paulus menulis bahwa berangkat dari hidup ini berarti bersama Kristus, dan itu jauh lebih baik. Ia tidak berbicara tentang bayang-bayang atau keheningan. Ia berbicara tentang kehadiran. Ya, berada di surga berarti bersama Yesus, dan itu mengubah segalanya. Surga bukan sekadar tentang melarikan diri dari bumi. Surga adalah memasuki kepenuhan hidup. Melihat Allah muka dengan muka, melangkah ke dalam sukacita yang tidak berakhir. Surga adalah dipersatukan kembali bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan semua yang telah mendahului kita dalam iman. Namun inilah bagian yang sangat penting bagi Anda dan saya saat ini. Alkitab tidak mengatakan bahwa surga adalah alam yang jauh, tak tersentuh, dan terputus. Seringkali Alkitab justru berbicara tentang surga dan bumi lebih dekat daripada yang kita sadari. Yesus mengajar kita berdoa, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Penulis Ibrani menggambarkan kita dikelilingi oleh awan besar saksi. Surga tidak terlepas dari bumi. Ada hubungan, ada keterikatan, ada. Sebuah cerita yang masih berjalan. Jadi apa artinya ini bagi pertanyaan yang membakar di hati kita? Bisakah orang-orang di surga melihat kita? Jawabannya dimulai dengan memahami surga sebagaimana adanya. Sebuah tempat yang nyata, sadar penuh sukacita dalam hadirat Allah sendiri. Sebuah tempat di mana cinta tidak berakhir. Sebuah tempat di mana ingatan tidak dihapus, di mana umat Allah hidup sepenuhnya kekal dengan kemuliaan yang nyata. Jika Anda bertanya-tanya, apakah orang yang Anda kasihi baik-baik saja? Apakah mereka aman bahagia utuh? Ini kebenarannya. Menurut firman Allah, surga lebih baik daripada apapun yang pernah kita impikan, dan orang yang Anda kasihi di dalam Kristus lebih hidup daripada sebelumnya. Itu bukan tebakan, itu janji. Dan jika surga sedemikian nyata, sedemikian dekat, sedemikian melimpah dengan kehidupan, maka hanya mungkin kisah antara surga dan bumi belum benar selesai. Mari kita lanjutkan. Mari kita mencari petunjuk yang Allah tinggalkan bagi kita. Petunjuk yang mungkin akan mengungkap apakah mereka yang kita kasihi sedang menyaksikan. Apakah mereka melihat, apakah mereka peduli? Anda siap? Mari kita gali lebih dalam. Bagian 3. Petunjuk Alkitab. Apakah orang-orang di surga tahu apa yang sedang terjadi di bumi? Mari kita sungguh-sungguh masuk ke inti persoalan. Apakah Alkitab memberi kita petunjuk nyata, bukti yang dapat dipercaya bahwa orang-orang di surga mengetahui apa yang sedang terjadi di sini? Atau itu hanya cerita penghiburan yang kita ciptakan ketika rasa rindu menjadi terlalu berat? Yang menakjubkan adalah firman Allah tidak menghindari pertanyaan ini. Ia memberi isyarat kilasan kadang seperti kilat di tengah gelap cukup untuk menunjukkan bahwa kisah antara surga dan bumi jauh lebih terhubung daripada yang kita sadari. Mari mulai dari sini, karena ini penting. Ibrani 12 itu berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita." Pikirkan kata itu. Mengelilingi, bukan terpisah, bukan dilupakan. Penulis menggambarkan para pahlawan iman, Abraham, Musa, Sarah, Daud, dan jutaan lainnya sebagai kerumunan yang bersorak menyaksikan perlombaan hidup kita. Mereka telah menyelesaikan bagian mereka,
dan kini mereka berada di tribun menyaksikan perjalanan kita. Apakah ini hanya metafora mungkin? Tetapi mengapa menggunakan bahasa saksi kerumunan dan dikelilingi Alkitab sedang melukiskan sebuah gambaran? Surga tidak bersikap acuh, ada kesadaran, ada keterhubungan. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang satu kaya dan yang lain miskin. Ketika mereka mati, adegan berpindah ke kekekalan. Orang kaya yang menderita dapat melihat Lazarus yang dihibur di sisi Abraham. Apa yang mencolok ada pengetahuan. Ada kesadaran bukan hanya tentang keadaan mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang terjadi di bumi. Orang kaya itu mengingat saudara-saudaranya memohon agar Abraham mengirim peringatan kepada mereka. Ya, ini perumpamaan. Tetapi Yesus tidak menggunakan kata-kata dengan sia-sia. Ia memberi kita sebuah kilasan, ingatan, kepedulian, dan kesadaran melintasi batas antara hidup dan mati. Yesus naik ke sebuah gunung dan tiba-tiba Musa dan Elia menampakkan diri. Orang-orang yang telah meninggal berabad-abad sebelumnya. Mereka bukan hantu. Mereka hidup dapat dikenali dan berbicara dengan Yesus tentang apa yang sedang terjadi di bumi. Mereka mengetahui rencana itu. Mereka memahami momen tersebut. Jika Musa dan Elia dapat menampakkan diri berbicara dan menunjukkan kesadaran akan karya Allah di dunia, bukankah itu memberitahu kita bahwa surga tidak terputus dari kisah yang masih berlangsung di sini? Dalam Wahyu Yohanes, melihat jiwa-jiwa orang percaya yang dibunuh karena iman mereka. Dengarkan seruan mereka. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar sebelum engkau menghakimi penduduk bumi dan membalaskan darah kami? Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menantikan keadilan. Mereka sadar bahwa kisah di bumi belum selesai. Ada juga kisah yang aneh dan sering disalahpahami. Saul yang putus asa dan sendirian mendatangi seorang pemanggil arwah dan meminta roh Samuel. Samuel muncul dan berbicara langsung kepada Saul sadar akan apa yang telah terjadi di kerajaan. Alkitab jelas, jangan mencari pemanggil arwah atau orang mati. Itu bukan jalan Allah. Tetapi bahkan dalam kisah yang tidak biasa ini ada satu benang merah. Kematian bukan kehampaan, ada kesinambungan. Samuel tahu, Samuel berbicara. Lalu apa yang kita lakukan dengan semua kilasan ini? Mari jujur. Tidak ada satu ayat pun yang secara terang-terangan berkata, "Ya orang-orang yang kamu kasihi di surga, melihat setiap detail hidupmu." Alkitab tidak memuaskan rasa ingin tahu kita seperti mesin pencari. Tetapi Alkitab juga tidak diam. Ia menunjukkan bahwa mereka yang di surga tidak tidur, tidak sadar, tidak terputus. Ada ingatan, ada pengetahuan, ada awan saksi, ada orang-orang kudus yang menyembah, yang tahu, yang peduli. Apakah mereka melihat kita setiap detik? Apakah mereka mengetahui setiap rincian Alkitab tidak memberi kita gambaran kamera pengawas dari surga? Tetapi Alkitab memberi kita pengharapan. Pengharapan bahwa mereka yang mengasihi Allah dan mengasihi kita masih menjadi bagian dari kisah yang belum berakhir. Surga bukan tempat pelupaan. Surga adalah tempat di mana cinta dan tujuan lebih hidup daripada sebelumnya. Jadi, jika Anda mendapati diri Anda bertanya, apakah ibuku tahu tentang pekerjaanku yang baru? Apakah saudaraku melihat pergumulanku? Anda sedang mengajukan pertanyaan yang dihormati Alkitab. Dan dalam lebih dari satu cara, Alkitab berkata, surga mengetahui lebih banyak daripada yang kita kira. Mari kita lanjutkan. Gambarnya akan menjadi semakin kaya. Bagian 4. Apa yang dipercayai orang Kristen? Mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar. Jika Anda pernah bertanya, apakah orang-orang di surga melihat kita? Anda tidak sendirian. Selama berabad-abad orang-orang percaya telah bergumul dengan pertanyaan yang sama ini. Namun begini,
Kekristenan bukan iman yang takut akan misteri. Ini adalah iman yang hidup di antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita harapkan. Di seluruh dunia Kristen, Katolik, Protestan, Ortodoks, orang-orang telah menyelidiki kitab suci, berdoa dan bertanya, apa kebenarannya? Jadi apa yang dipercayai orang Kristen, mari kita uraikan. Pernahkah Anda mendengar ungkapan persekutuan orang-orang kudus? Ungkapan ini ada dalam pengakuan iman kuno gereja yang diucapkan oleh jutaan orang setiap hari Minggu. Apa artinya? Artinya melalui Yesus, kita terhubung bukan hanya dengan Allah, tetapi dengan setiap orang percaya yang pernah hidup. Gereja bukan hanya mereka yang duduk di bangku hari ini. Gereja adalah setiap orang kudus masa lalu dan masa kini, semuanya disatukan di dalam Kristus. Itu kuat. Gereja bukan hanya global. Gereja itu kekal. Ia membentang dari bumi hingga ke surga. Dari para martir abad pertama hingga nenek Anda yang mendoakan Anda saat kecil. Dalam tradisi Katolik, gagasan ini dijalani dengan sangat nyata. Umat Katolik percaya bahwa mereka yang ada di surga, terutama para kudus, mendoakan kita. Mereka bukan penonton pasif. Mereka aktif, peduli, dan sadar. Ketika umat Katolik meminta para kudus mendoakan mereka, itu bukan penyembahan. Itu seperti meminta seorang sahabat di surga untuk berdiri bersama Anda di hadapan Allah. Mereka menunjuk pada wahyu di mana para kudus membawa doa-doa umat beriman kepada Allah, seperti dupa yang naik ke hadapan tahtanya. Sebagian besar Protestan berhati-hati untuk tidak meminta para kudus berdoa bagi kita, tetapi mereka tetap percaya pada awan besar saksi. Para pahlawan iman dalam kitab Ibrani adalah teladan, bukan sekadar kenangan. Orang Protestan menekankan bahwa fokus kita harus tertuju kepada Yesus, bukan pada upaya menjangkau mereka yang ada di surga. Namun, mereka juga percaya bahwa ikatan iman tidak diputuskan oleh kematian. Bagi banyak Protestan, gagasannya seperti ini. Surga menyaksikan, tetapi hanya Allah yang Maha Tahu. Orang-orang yang kita kasihi mungkin melihat momen-momen besar, mungkin tahu ketika kita pulang, mungkin bersorak bagi kita dengan cara-cara yang tidak dapat kita bayangkan. Tetapi doa kita, penyembahan kita, dan pengharapan kita berpusat pada Allah saja. Gereja Ortodoks berbicara tentang gereja yang menang, yaitu mereka yang ada di surga. Dan gereja yang berjuang, yaitu mereka yang ada di bumi sebagai satu tubuh yang hidup di dalam Kristus. Ikon nyanyian dan doa-doa menunjuk pada hubungan dengan para kudus, bukan sebagai roh gentayangan, tetapi sebagai saudara dan saudari yang hidup di dalam Kristus, yang merayakan bersama kita dalam setiap ibadah. Mari kita tidak hanya melihat sejarah. Bagaimana dengan hari ini? C.S. Lewis, salah satu pemikir Kristen terbesar, menulis tentang tarian agung kenyataan bahwa semua umat Allah di surga dan di bumi adalah bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Billy Graham ketika ditanya apakah orang-orang terkasih di surga dapat melihat, kita berkata Alkitab memang menunjukkan bahwa mereka mungkin mengetahui sesuatu tentang apa yang sedang terjadi. Tetapi sukacita mereka berasal dari berada di hadirat Allah, bukan dari apa yang mereka lihat di bumi. Inilah intinya, dan ini penting. Orang Kristen menemukan penghiburan dalam keyakinan bahwa mereka yang telah mendahului kita tidak hilang atau terputus dari kita. Namun, ada garis yang tidak boleh kita lewati. Kita tidak berdoa kepada orang-orang yang kita kasihi atau berusaha mencari mereka. Kita tidak terobsesi untuk mencoba menghubungi mereka. Pengharapan kita ada di dalam Kristus. Dan penghiburan kita adalah bahwa ikatan cinta dan iman tidak dihancurkan oleh kematian. Kita memperoleh kekuatan dari mengetahui bahwa kita dikelilingi oleh saksi-saksi. Iman mereka yang datang sebelum kita tidak dilupakan. Allah yang menyatukan surga dan bumi jauh lebih besar daripada pemahaman kita.
Jadi apa yang dipercayai orang Kristen, dalam setiap tradisi ada satu benang pengharapan. Keyakinan bahwa ikatan iman dan hubungan cinta tidak berakhir di liang kubur. Kita adalah bagian dari sesuatu yang kekal, sesuatu yang tak terputuskan, sesuatu yang dipenuhi kehidupan dan kasih lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan saat kita terus berjalan dalam perjalanan ini bukan hanya tentang menoleh ke belakang. Ini tentang memandang ke atas, percaya bahwa surga lebih dekat daripada yang kita kira. Mari kita lanjutkan. Masih ada banyak dalam kisah ini, lebih banyak pengharapan, lebih banyak penghiburan, dan ya, lebih banyak kebenaran. Bagian 5. Bahaya berspekulasi berlebihan. Mari kita bicara tentang sesuatu yang penting bahkan mungkin tidak nyaman. Ketika Anda sangat ingin tahu, apakah seseorang yang Anda kasihi dapat melihat Anda dari surga? Sangat mudah untuk mencari jawaban di tempat yang salah. Kerinduan di dalam diri Anda itu nyata, tetapi kerinduan itu juga bisa membuat Anda rentan. Dan kenyataannya, tidak setiap suara di luar sana ingin membawa Anda lebih dekat kepada hati Allah. Disinilah kita perlu jujur. Ada garis tipis antara pengharapan yang sehat dan obsesi yang tidak sehat. Dan kadang-kadang di tengah rasa sakit, kita tergoda untuk melewati garis itu. Mengapa sebagian orang mencari pemanggil arwah atau peramal? Ketika duka masih segar, ketika kehilangan terasa seperti luka yang tidak mau menutup, ada suara-suara yang berbisik. Pergilah ke pemanggil arwah. Coba peramal. Temukan seseorang yang mengaku bisa berbicara dengan orang mati. Mungkin Anda pernah melihat acaranya, membaca iklannya, atau bahkan sempat terpikir untuk menghubungi mereka. Tetapi dengarkan ini, itu bukan jalan menuju penghiburan. Itu jalan pintas yang berakhir pada kebingungan bukan damai. Alkitab sangat jelas dan tegas tentang hal ini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada para pemanggil arwah, sebab kamu akan menjadi najis oleh mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat Mazlal 30. Allah tidak mengatakan ini untuk bersikap keras atau mengontrol. Ia mengatakannya karena Ia mengasihi kita. Ia tahu bahayanya. Ketika Anda mencari sesuatu di luar, Anda membuka diri terhadap kuasa-kuasa rohani yang tidak menginginkan kebaikan Anda. Ini bukan sekadar soal menjadi rohani. Ini soal keselamatan. Anda mungkin bertanya, apa masalahnya? Jika aku bisa merasa dekat dengan orang yang kucintai, bukankah itu menolong? Tetapi inilah kebenarannya. Penghiburan palsu selalu datang dengan harga. Ketika Anda mengejar cara-cara terlarang untuk terhubung dengan orang mati, Anda berisiko disesatkan, dimanipulasi, atau bahkan disakiti secara rohani. Itu bukan orang yang Anda kasihi yang sedang Anda dengar. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ingin Anda berjalan dalam terang. Allah mengundang kita untuk berduka, untuk berharap, dan untuk mengingat. Tetapi Ia tidak ingin kita tersesat dalam obsesi. Ada perbedaan antara menyimpan seseorang di dalam hati dan mencengkeram mereka begitu erat sehingga Anda tidak bisa melangkah maju. Iman yang sehat berkata, "Aku merindukanmu, aku mencintaimu, aku tidak sabar untuk bertemu lagi suatu hari nanti." Obsesi yang tidak sehat berkata, "Aku menolak untuk hidup kecuali aku bisa berbicara denganmu sekarang." Yang satu membuka hati Anda kepada Allah. Yang lain menutup Anda dari kehidupan yang Allah ingin Anda jalani. Inilah yang paling penting. Allah mengetahui rasa sakit Anda. Ia tidak terancam oleh pertanyaan Anda atau malu oleh kerinduan Anda. Tetapi Ia memanggil Anda untuk menemukan pengharapan di dalam Dia, bukan di dalam bayangan. Ia mengundang Anda untuk berduka dengan pengharapan. Ia mengundang Anda untuk mengingat dengan iman. Ia berjanji bahwa Ia sendiri adalah jembatan antara dunia ini dan dunia yang akan datang. Bukan peramal, bukan pemanggilan arwah, bukan ritual rahasia apapun. Ketika Anda tergoda untuk mengejar suara-suara yang tidak berasal dari Allah, ingatlah,
bahwa penghiburan yang Anda cari ditemukan di dalam pelukan Yesus, bukan dalam bisikan kegelapan. Jadi bisakah orang-orang di surga melihat kita, Alkitab memberi kita petunjuk, dan gereja memberi kita penghiburan, tetapi kita berjalan oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kita berpegang pada kebenaran. Allah melihat Anda. Allah mengenal Anda. Dan Allah memegang orang-orang yang Anda kasihi. Dan Ia juga memegang Anda. Disitulah pengharapan Anda berada. Bukan pada jalan pintas yang berisiko, tetapi pada Allah yang membawa kehidupan dari kematian. Mari kita lanjutkan. Masih ada penghiburan yang nyata di depan. Penghiburan yang tidak bergantung pada tebakan atau bayangan, tetapi pada Allah yang hidup dan mengasihi Anda tanpa batas. Bagian 6. Tujuan surga. Apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang di sana? Mari kita berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan di balik semua pertanyaan lainnya. Jika orang-orang yang kita kasihi berada di surga, apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan sekarang? Karena inilah kenyataannya. Kadang-kadang kita membayangkan surga sebagai tempat orang-orang hanya melayang mengamati dan bosan tanpa tujuan. Tetapi itu sama sekali bukan gambaran yang ditunjukkan Alkitab. Tujuan surga jauh lebih besar, lebih terang, dan lebih hidup daripada apapun yang dapat Anda atau saya bayangkan. Pertama-tama mari kita luruskan ini. Surga adalah tentang Allah. Surga bukan tentang pensiun tanpa akhir atau liburan yang tak pernah selesai. Surga adalah tentang berada di hadirat pribadi yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, yang mengenal jiwa Anda lebih baik daripada Anda mengenal diri sendiri. Dalam Wahyu pasal 7, kita melihat gambaran yang menakjubkan. Sejumlah besar orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Mereka berseru dengan suara nyaring, keselamatan bagi Allah kami. Mereka tidak bosan. Mereka tidak pasif. Mereka hidup sepenuhnya akhirnya dengan sukacita yang penuh. Cobalah bayangkan momen terbaik dalam hidup Anda. Kebahagiaan tertinggi tawa, terdalam kasih yang paling murni. Kalikan itu tanpa batas. Itulah surga. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi penyesalan. Alkitab berkata bahwa Allah sendiri akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Bukan malaikat, bukan sahabat, tetapi Allah sendiri. Orang-orang yang kita kasihi di surga sedang mengalami sukacita yang hampir tidak dapat kita bayangkan. Mereka melihat Yesus muka dengan muka. Mereka dipenuhi damai dan tujuan yang tidak dapat diberikan dunia ini. Surga bukan hanya tentang aku dan Allah. Surga adalah pertemuan kembali keluarga Allah dari semua generasi sepanjang sejarah. Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Alkitab memberi petunjuk tentang hubungan yang nyata, pengenalan yang nyata, dan komunitas yang nyata. Jadi ketika Anda bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang-orang yang Anda kasihi, ingatlah ini. Mereka tidak kekurangan apapun. Mereka tidak berharap bisa kembali ke sini. Mereka berkumpul bersama, menyembah tertawa berpelukan, dan menemukan kedalaman baru dari kebaikan Allah bersama-sama. Ini pertanyaan besar, bukan jika surga begitu luar biasa, apakah mereka masih peduli dengan apa yang terjadi di sini? Berdasarkan apa yang kita lihat dalam kitab suci, jawabannya tampaknya ya, tetapi dengan sudut pandang yang baru. Mereka tidak cemas. Mereka tidak sedih. Mereka tidak khawatir tentang pergumulan kita seperti kita mengkhawatirkannya. Tetapi mereka peduli. Mereka mengasihi. Mereka bersorak bagi kita bukan dari tempat penyesalan atau ketakutan, tetapi dari tempat dorongan yang paling murni. Ingat awan saksi yang kita bicarakan sebelumnya. Mereka tidak terobsesi dengan kita, tetapi mereka terlibat dalam hasil kisah Allah sama seperti kita. Inilah yang membuat surga menjadi surga. Yesus ada di sana. Ia adalah pusatnya matahari, tempat segala sesuatu berputar.
Orang-orang yang kita kasihi tidak bosan. Mereka terserap dalam penemuan kasih Allah yang tidak pernah berakhir dan semakin dalam. Dan inilah yang indah. Kasih itu meluap. Penyembahan surga, sukacita surga. Kehidupan surga bukan hanya untuk di sana. Semua itu dimaksudkan untuk menginspirasi kita, mengingatkan kita, dan memberi kita pengharapan di sini dan sekarang. Jika Anda dapat melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang yang Anda kasihi, Anda tidak akan merasa kasihan kepada mereka. Anda akan takjub, Anda akan terhibur. Anda akan tahu bahwa kisah mereka belum berakhir dan kisah Anda juga belum. Jadi, ketika Anda membayangkan surga, jangan puas dengan gambaran yang kecil dan samar. Lihatlah apa adanya. Tempat kehidupan tanpa akhir. Tempat sukacita terdalam. Tempat komunitas yang tidak dapat dipatahkan. Tempat Yesus menjadi pusatnya. Dan kasih tidak pernah berakhir. Itulah yang sedang dilakukan orang-orang yang Anda kasihi. Dan itulah yang menanti Anda juga. Mari kita terus melangkah. Biarkan tujuan surga memberi Anda pengharapan kekuatan dan keberanian untuk menjalani tujuan Anda di bumi. Masih ada lebih banyak penghiburan dan lebih banyak janji yang menanti. Bagian 7. Bagaimana Allah menjembatani surga dan bumi? Mari kita jujur. Terkadang jarak antara di sini dan surga terasa begitu besar. Anda menatap langit malam, membisikkan doa, dan terasa seolah kata itu menguap begitu saja. Anda bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar mendengar? Apakah masih ada hubungan nyata antara saya dan mereka yang saya kasihi, antara dunia yang rapuh ini dan tempat yang sempurna itu? Tetapi inilah kabar baiknya. Allah adalah penjembatan yang sejati. Ia tidak membiarkan kita menebak-nebak. Ia tidak membiarkan kita sendirian. Sepanjang kitab suci Allah berulang kali menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang menghubungkan Allah, yang berkomunikasi Allah, yang membawa surga masuk ke dalam kehidupan kita yang biasa. Pertama, ingatlah ini. Jika Anda telah menyerahkan hati Anda kepada Yesus, Anda tidak pernah sendirian. Yesus berjanji, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yohanes 14. Dan bagaimana Ia melakukannya? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekadar kuasa yang jauh. Ia adalah hadirat Allah di dalam Anda dan bersama Anda. Ia menghibur Anda ketika dunia terasa dingin. Ia membawa damai Allah ke dalam hati Anda yang gelisah. Dan inilah yang indah. Roh Kudus yang sama yang bekerja di dalam Anda adalah Roh yang sama yang memenuhi surga. Itu berarti kasih yang sama yang memenuhi surga juga mengalir di dalam hidup Anda sekarang. Anda tidak terpisah. Anda terhubung oleh Allah sendiri. Pernahkah Anda memikirkan tentang malaikat Alkitab penuh dengan kisah malaikat yang diutus Allah untuk melayani, melindungi, dan menyampaikan pesan? Ibrani 1:14 berkata bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani yang diutus untuk melayani mereka yang akan menerima keselamatan. Itu termasuk Anda. Malaikat adalah hamba Allah yang bergerak antara surga dan bumi, tak terlihat namun berkuasa. Kadang mereka menyampaikan jawaban doa. Kadang mereka melindungi Anda dalam cara-cara yang tidak pernah Anda sadari. Kadang mereka hanya mengingatkan bahwa Anda tidak dilupakan. Orang-orang yang Anda kasihi di surga berada dalam kebersamaan dengan para malaikat. Dan malaikat-malaikat yang sama itu melayani maksud Allah bagi Anda di bumi. Hubungannya lebih dalam daripada yang Anda bayangkan. Jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ketika Anda berdoa, Anda tidak sedang mengirimkan pikiran ke dalam kehampaan. Anda sedang berbicara kepada Allah, yang mendengar Allah, yang peduli Allah, yang menjangkau jarak antara dua dunia. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan sangat efektif. Yakobus 5:16. Pikirkan ini. Setiap kali Anda berdoa, surga mendengarkan. Doa Anda berarti bukan hanya bagi Anda,
tetapi bagi kisah yang sedang Allah tulis dalam kekekalan. Ketika Anda berdoa memohon kekuatan, pengharapan, dan penghiburan, Allah menjawab dengan sumber daya surga. Dan menurut kitab Wahyu, doa-doa umat Allah naik seperti dupa di hadapan takhtanya. Surga mendengar. Yesus mengajar kita berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Impian Allah adalah agar surga dan bumi bertemu di sini dan sekarang. Itulah yang diselesaikan oleh salib. Itulah yang dijamin oleh kebangkitan. Allah tidak puas membiarkan surga tetap di atas dan bumi tetap di bawah. Ia sedang menyatukan dunianya dengan dunia kita. Setiap tindakan kebaikan, setiap doa, setiap kesetiaan, semuanya berarti. Semuanya bergema dalam kekekalan. Surga lebih dekat daripada yang Anda kira. Jadi, ketika Anda merasakan kerinduan itu, ketika Anda bertanya-tanya, apakah orang-orang yang Anda rindukan benar-benar telah pergi selamanya, ingatlah ini. Allah sendiri adalah jembatannya. Roh menghibur Anda. Malaikat melayani Anda. Doa Anda menghubungkan Anda. Surga bukan hanya masa depan Anda. Surga adalah realitas saat ini yang menembus hidup Anda, mengingatkan Anda bahwa kasih Allah tidak mengenal batas. Anda terlihat, Anda dikasihi, dan Allah yang memegang orang-orang yang Anda kasihi di surga adalah Allah yang sama yang sedang memegang Anda sekarang. Bagian 8. Berduka dengan pengharapan, menemukan penghiburan. Mari kita hadapi kenyataan. Duka bisa terasa seperti tenggelam. Anda bangun di pagi hari, dan untuk sesaat Anda lupa bahwa mereka telah pergi. Lalu rasa nyeri itu datang kembali deras, mentah, dan tajam. Dunia terus berputar, tetapi di dalam diri Anda waktu terasa membeku. Anda berpegangan pada kenangan, merindukan satu momen lagi. Inilah yang perlu Anda ketahui sekarang juga. Allah tidak takut pada dukamu. Ia tidak canggung dengan air mata Anda. Alkitab bahkan berkata bahwa Ia mengumpulkan setiap air mata yang Anda tangiskan. Mazmur 48. Rasa sakit Anda berarti baginya. Orang sering berkata, waktu menyembuhkan semua luka. Tetapi jujurlah, ada luka yang tidak pernah benar-benar tertutup di dunia ini. Namun Allah menawarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar melupakannya. Ia menawarkan untuk berjalan bersama Anda melaluinya. Yesus sendiri mengenal duka. Ia menangis di kubur sahabatnya Lazarus. Ia merasakan pedihnya kehilangan dan kesepian ditinggalkan. Ketika Anda menangis, Ia mengerti. Ketika Anda merasa sendirian, Ia lebih dekat daripada napas Anda sendiri. Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 4:13-14 bahwa kita tidak berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Perhatikan, ia tidak berkata jangan berduka. Ia berkata jangan berduka tanpa pengharapan. Duka orang percaya berbeda. Ya, kita merasakan kehilangan. Ya, kita menangis. Tetapi di bawah semuanya itu ada dasar yang kokoh, janji yang tidak tergoyahkan. Bahwa kematian tidak memiliki kata terakhir. Tidak ada yang salah dengan mengingat. Allah memberi kita ingatan dengan maksud. Peganglah tawa cerita bersama dan pelajaran yang mereka tinggalkan. Merindukan mereka bukan tanda kelemahan, itu tanda cinta. Inilah penghiburannya. Kisah orang yang Anda kasihi belum berakhir, dan kisah Anda juga belum. Yang terbaik bukan di belakang Anda, yang terbaik masih di depan. Akan ada perjumpaan kembali, kebangkitan sukacita yang tidak dapat direnggut. Kadang orang berkata, Anda harus melanjutkan hidup, tetapi penyembuhan sejati bukan tentang melupakan. Itu tentang melangkah maju sambil membawa cinta itu bersama Anda. Anda membawa mereka dalam pilihan Anda, dalam kebaikan Anda, dalam keberanian Anda. Warisan mereka hidup setiap kali Anda memilih pengharapan daripada keputusasaan iman, daripada ketakutan kasih, daripada kepahitan. Dan di saat-saat tergelap, ketika Anda bertanya apakah Anda akan pernah merasa utuh-utuh, lagi ingatlah bahwa Allah adalah Allah pemulihan. Ia mengambil yang hancur dan menghadirkan
Keindahan dari abu. Dalam Wahyu 21:4, Allah berjanji, Ia akan menghapus setiap air mata. Tidak akan ada lagi maut perkabungan tangisan atau rasa sakit. Itu bukan hanya pengharapan masa depan, itu penghiburan saat ini. Setiap kali Anda merasakan nyeri itu, biarlah itu mengingatkan Anda bahwa dunia ini bukan akhir. Dukamu tidak sia-sia. Allah sedang bekerja, bahkan di dalam kesedihan Anda, menenun rasa sakit Anda, ke dalam kisah penebusan dan pengharapan. Jadi berdukalah, menangislah, dan ingatlah. Tetapi lakukanlah dengan pengharapan. Karena Allah yang sama yang memegang orang yang Anda kasihi di surga adalah Allah yang sedang memegang Anda sekarang. Dan suatu hari Ia akan mengubah perkabungan Anda menjadi tarian. Bagian 9, sudut pandang surga tentang kehidupan di bumi. Mari kita langsung ke intinya. Terkadang hidup di sini terasa begitu berat. Anda menghadapi kekecewaan patah hati, tekanan, dan pertanyaan yang seakan tidak ada habisnya. Anda menatap ke atas dan bertanya-tanya, apakah benar-benar ada yang di sana yang memahami apa yang sedang Anda jalani di sini? Jika orang-orang di surga dapat melihat kita, apa yang akan mereka katakan tentang hal-hal yang kita kejar, beban yang kita pikul, dan cara kita menjalani setiap hari? Mari kita balik sudut pandangnya sejenak. Seperti apa hidup Anda jika dilihat dari sudut pandang surga? Inilah kebenarannya. Allah melihat setiap detail. Ia melihat setiap pengorbanan tersembunyi, setiap rasa sakit yang tidak diketahui orang lain, setiap tindakan kesetiaan yang luput dari perhatian dunia. Kitab suci berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka. Mazmur 14:15 tidak ada yang luput darinya. Ia mengetahui pergumulan yang Anda hadapi dan air mata yang Anda teteskan di tengah malam. Kesetiaan Anda bahkan dalam hal-hal kecil bergema dalam kekekalan. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang pada akhirnya tidak bertahan lama. Karier, pengakuan, rekening bank, status. Tetapi dari sudut pandang surga, papan penilainya berbeda. Apa yang diperhitungkan kasih yang Anda tunjukkan ketika tidak ada yang melihat? Pengampunan yang Anda berikan meskipun itu menyakitkan. Kebaikan yang Anda berikan kepada seseorang yang tidak pernah bisa membalas Anda. Keberanian untuk berdiri bagi kebenaran meskipun Anda harus berdiri sendirian. Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6:20. Orang-orang yang telah mendahului Anda kini melihatnya dengan jelas. Mereka tahu apa yang benar-benar bertahan. Pandangan mereka tidak lagi dikaburkan oleh ketakutan, kesombongan, atau penyesalan. Mereka melihat dengan mata Allah dan mereka akan berkata kepada Anda, kasih adalah yang paling penting. Iman tidak pernah sia-sia. Pengharapan bertahan melewati setiap badai. Mungkin Anda merasa upaya Anda kecil. Mungkin hari-harinya berlalu begitu saja. Dan Anda bertanya-tanya, apakah hidup Anda benar-benar memberi dampak? Tetapi dengarkan ini, surga melihat apa yang dilakukan dalam kesunyian. Anda tidak terlihat. Kebaikan Anda tidak sia-sia. Setiap doa, setiap tindakan iman, setiap momen ketaatan Allah melihatnya. Surga merayakannya. Awan saksi tidak hanya menyaksikan. Warisan mereka mendorong Anda untuk terus maju. Mereka telah menyelesaikan perlombaan mereka. Sekarang mereka bersorak agar Anda terus berlari, terus berjuang, terus mengasihi. Jangan kehilangan pandangan akan garis akhir. Alkitab jelas. Apa yang Anda lakukan di sini bagi Allah akan dihormati dalam kekekalan. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. 2 Timotius 4:7-8. Pergumulan Anda bersifat sementara. Upah Anda bersifat kekal.
Surga bukan pelarian dari rasa sakit hidup. Surga adalah penggenapan janji Allah bahwa setiap pengorbanan, setiap air mata, setiap tindakan kasih akan diingat dan ditebus. Jika Anda dapat mendengar suara surga hari ini, Anda akan mendengar ini. Jangan menyerah. Apa yang Anda lakukan dalam kasih itu berarti. Tetap arahkan pandangan Anda kepada Yesus. Ia layak untuk segalanya. Anda terlihat, Anda dikenal. Dan Anda sedang menjalani sebuah kisah yang dari sudut pandang surga jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang dapat Anda bayangkan. Jadi, teruslah melangkah. Jalani hari ini dengan kekekalan di dalam hati. Suatu hari Anda akan melihat hidup Anda sebagaimana Allah melihatnya, dan Anda akan bersyukur karena Anda tidak menyerah. Bagian 10. Cara-cara praktis untuk menghormati mereka yang ada di surga. Mari kita menjadi praktis. Jika orang-orang yang kita kasihi bersama Allah sungguh hidup sepenuhnya utuh dikelilingi oleh kasih, yang bahkan tidak dapat kita bayangkan bagaimana kita menghormati mereka, sekarang di sini di bumi. Karena iman yang sejati bukan hanya tentang perasaan atau harapan yang jauh. Iman adalah tentang hidup yang diubah memilih setiap hari untuk membiarkan kasih menjadi kata terakhir. Anda tahu kebenarannya. Hidup kita memberitakan sebuah khotbah lama setelah kita pergi. Cara Anda hidup, apa yang Anda ucapkan, bagaimana Anda mengasihi, bagaimana Anda mengampuni semuanya, dapat menjadi penghormatan paling kuat bagi mereka yang telah mendahului kita. Mereka meninggalkan warisan. Anda dapat melipat gandakannya. Jika ibu Anda mengajarkan kebaikan, sebarkanlah kebaikan itu. Jika ayah Anda meneladankan integritas, berdirilah teguh ketika itu penting. Jika sahabat Anda menunjukkan cara menemukan sukacita di tengah kesulitan, teruskan kekuatan itu kepada seseorang yang sedang terluka sekarang. Hormati ingatan mereka dengan menghidupi apa yang mereka ajarkan, dengan menjadi pribadi seperti yang mereka harapkan dari Anda. Iman tidak pernah dimaksudkan untuk terkunci di masa lalu. Iman adalah anugerah yang hidup bernapas yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang meneruskan obor yang mengambil apa yang ditinggalkan para pendahulu mereka dan melangkah lebih jauh dalam iman. Perjalanan orang-orang yang Anda kasihi belum selesai sampai Anda menyelesaikan bagian perlombaan Anda. Ceritakan kepada generasi berikutnya apa yang Allah lakukan dalam keluarga Anda. Bagikan kisah-kisah mereka. Berdoalah seperti mereka berdoa. Biarkan iman mereka menjadi fondasi Anda, lalu bangunlah di atasnya dengan iman Anda sendiri. Terkadang cara terbaik untuk mengingat seseorang adalah dengan melayani orang lain. Jadilah sukarelawan di gereja Anda. Tolonglah mereka yang membutuhkan. Berikan waktu, tenaga, dan kasih terutama ketika itu menuntut pengorbanan. Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Setiap tindakan pelayanan, setiap pengorbanan kasih bergema dalam kekekalan. Itu menghormati orang yang Anda kasihi dan menyenangkan hati Allah. Inilah tantangannya. Hiduplah sekarang sedemikian rupa, sehingga ketika Anda bertemu kembali dengan orang yang Anda kasihi, Anda tidak memiliki penyesalan. Kejar perdamaian jika ada hubungan yang retak. Ucapkan aku mencintaimu selagi Anda masih bisa. Hiduplah dengan keberanian yang berkata, "Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidup yang telah diberikan kepadaku." Tidak seorang pun dari kita tahu berapa banyak hari yang kita miliki, tetapi setiap hari adalah kesempatan untuk meninggalkan warisan yang melampaui hidup kita. Sangat mudah membiarkan duka menutup diri, membuat dunia Anda semakin sempit dan hati Anda semakin keras. Tetapi bagaimana jika Anda membiarkan duka mendorong Anda keluar menjadi belas kasih bagi orang lain yang juga terluka? Bagaimana jika kehilangan Anda menjadi percikan bagi pengharapan baru, kebaikan baru, iman baru? Biarkan rasa sakit memberi bahan bakar bagi tujuan Anda. Biarkan ingatan mereka mendorong Anda maju.
Anda masih di sini karena suatu alasan. Kisah Anda belum berakhir. Hormatilah mereka yang ada di surga dengan menjalani setiap hari, dengan keberanian iman dan kasih yang berani dan tak terbendung. Mereka bersorak untuk Anda. Surga menyaksikan. Dan suatu hari Anda akan mendengar baik sekali perbuatanmu. Mari kita terus berlari dalam perlombaan ini, bersama-sama setiap langkah menjadi penghormatan hidup bagi mereka yang telah mendahului kita. Bagian 11. Pertemuan kembali yang akan datang. Apa yang dijanjikan Alkitab? Mari kita berbicara tentang akhir cerita. Akhir yang kita semua rindukan, akhir yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Jika Anda pernah bertanya, apakah aku akan melihat mereka lagi? Apakah aku benar-benar akan memeluk mereka, tertawa bersama mereka, menatap mata mereka, dan mengatakan semua hal yang tidak sempat kukatakan? Jawaban firman Allah, tegas dan tidak tergoyahkan. Ya, surga bukan ruang tunggu bagi jiwa-jiwa. Surga adalah tempat di mana pertemuan kembali menjadi nyata. Suatu hari dalam momen yang melampaui segala imajinasi, perpisahan akan berakhir. Setiap selamat tinggal akan ditelan oleh sapaan paling penuh sukacita yang pernah ada. Alkitab tidak samar tentang hal ini. Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11, 25-26. Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 15 bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Kita tidak hanya akan menjadi roh yang melayang, kita akan memiliki tubuh yang baru mulia utuh dan dapat dikenali. Anda akan mengenal dan dikenal. Segala kehancuran dunia ini, penyakit penuaan, dan air mata akan lenyap untuk selamanya. Bayangkan itu. Pelukan yang selama ini Anda rindukan akhirnya nyata. Tawa bergema di kerajaan Allah. Kisah-kisah dibagikan. Air mata dihapus. Hati dipulihkan sepenuhnya. Semua pertanyaan itu, apakah mereka mengingatku? Apakah mereka tahu betapa aku mencintai mereka, akan terjawab dalam satu momen pertemuan kembali yang sempurna dan tanpa akhir. Ini bukan angan-angan. Ini janji Allah. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Dan orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesudah itu, kita yang hidup dan yang tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. 1 Tesalonika 4, 16, 17. Setiap rasa sakit, setiap kehilangan, setiap pertanyaan yang belum terjawab, semuanya akan mencair dalam hadirat Yesus dan dalam pertemuan kembali umat Allah. Tidak ada lagi kursi kosong di meja. Tidak ada lagi andai saja atau seandainya. Hanya sukacita, hanya kehidupan, hanya kasih yang lebih kuat daripada maut. Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, perkabungan tangisan, atau rasa sakit. Wahyu 21:4. Mungkin saat ini penantian itu terasa menyakitkan. Mungkin kerinduan itu terasa tak tertahankan. Tetapi pengharapan yang Anda pegang tidak sia-sia. Paulus menyebut penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Roma 4:18. Satu momen dalam hadirat Yesus dipersatukan kembali dengan mereka yang Anda kasihi akan membuat setiap luka hati menjadi layak dijalani. Inilah akhir yang Allah tuliskan bagi anak-anaknya. Inilah pertemuan kembali yang memang Anda diciptakan untuk mengalaminya. Jadi bertahanlah, hiduplah dengan penantian. Jagalah iman tetap menyala di hati Anda. Pertemuan kembali terbesar yang pernah dikenal alam semesta sedang menanti. Dan Anda akan berada di sana utuh dan akhirnya pulang. Kesimpulan, pengharapan yang bertahan. Mari kita mundur sejenak dan melihat semuanya secara utuh.
Kita telah bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam. Kita telah menyelami kitab suci, mendengarkan kerinduan di dalam hati kita, dan mengejar kebenaran bukan demi rasa ingin tahu semata, tetapi demi penghiburan yang benar-benar bertahan. Dan inilah yang kita temukan. Kasih tidak berakhir di liang kubur. Surga bukan keheningan yang kosong. Anda tidak dilupakan, dan orang-orang yang Anda kasihi juga tidak dilupakan. Bisakah orang-orang di surga melihat kita di bumi? Mungkin tidak setiap detail. Mungkin tidak setiap saat. Tetapi kisahnya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Surga itu hidup. Ikatan kasih dan iman lebih kuat daripada kematian. Awan saksi itu nyata. Dan Allah sendiri adalah jembatan antara di sini dan di sana. Namun, lebih besar daripada kesadaran mereka akan kita adalah kebenaran ini. Allah melihat Anda. Allah mengenal Anda. Allah peduli kepada Anda. Ia berjalan bersama Anda melalui duka. Ia memberi Anda tujuan untuk hari ini dan pengharapan untuk hari esok. Dan ia menjanjikan bahwa suatu hari akan tiba saat di mana setiap perpisahan ditelan oleh perjumpaan. Setiap air mata dihapus. Setiap kerinduan dipuaskan. Jadi jangan patah semangat. Jangan biarkan duka menutup hidup Anda. Biarkan duka itu membuka Anda menjadi lebih dalam, lebih luas, dan lebih berani. Hiduplah hari ini dengan cara yang menghormati ingatan mereka yang ada di surga dan memuliakan Allah di bumi. Teruskan warisan mereka. Pilih kasih. Tolak untuk menyia-nyiakan hidup yang singkat dan berharga ini. Jika Anda sedang terluka, teruslah melangkah satu langkah demi satu langkah dengan pengharapan. Jika Anda merindukan pertemuan kembali, peliharalah iman. Itu akan datang. Jika Anda sedang bergumul dengan keraguan, arahkan pandangan Anda kepada Yesus, Dia yang telah mengalahkan maut dan menawarkan kekekalan kepada Anda. Dan jika saat ini Anda bertanya-tanya, apakah Anda terlihat, ketahuilah ini. Surga lebih dekat daripada yang Anda kira. Allah lebih dekat daripada napas Anda. Dan Anda dikasihi dengan kasih yang dalam, kekal, dan tidak tergoyahkan. Biarkan pengharapan ini menjadi jangkar bagi jiwa Anda. Biarkan itu menopang Anda melewati malam-malam tersulit dan pagi-pagi yang paling terang. Suatu hari Anda akan melihat. Suatu hari Anda akan mengerti. Suatu hari Anda akan pulang. Sampai saat itu, tiba teruslah hidup. Teruslah mengasihi. Teruslah berharap. Surga menyaksikan, Allah menyertai Anda, dan yang terbaik masih akan datang.